Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu guru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sultan Daniel Haki, absen 33 dari kelas 10 RPLA. Dalam video ini saya akan menjelaskan ulang kode yang sebelumnya saya kerjakan sebagai bentuk tugas remedi. Saya akan menjelaskan dari kode yang saya buat, masuk fungsi, logika program, dan bagaimana cara kerja keseluruhan program tersebut. Semoga penjelasan saya kali ini bisa dipahami dengan lebih baik dan memenuhi syarat remedi yang diberikan. Langsung saja, mari kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan dulu isi dari file koneksi.php. File ini penting karena tanpa koneksi ke database, data tidak akan bisa disimpan atau ditampilkan oleh program. File ini juga berfungsi untuk menghubungkan program atau website saya dengan database-nya. Di file ini saya menggunakan fungsi bawaan PHP, yaitu MySQL Connect ini. Dan saya masukkan informasi penting seperti nama host, yaitu bisa diisi dengan localhost. Untuk nama user diisi dengan root, dan password bisa diosongi. Dan untuk database-nya yaitu database yang kita gunakan untuk membuat program ini. Di sini saya menggunakan database latihan 1. Kemudian saya akan menjelaskan di bagian login.php saya. Login.php ini berfungsi untuk memproses data login yang dimasukkan oleh pengguna melalui form. Di file ini saya menggunakan session start untuk memulai sesi login supaya data user bisa disimpan selama pengguna masih aktif. Pertama, file ini akan mengambil data username dan password yang dikirimkan dari form login, biasanya menggunakan metode post. Di bagian ini adalah untuk mengecek apakah tombol login sudah ditekan. Kemudian ambil inputan dari form login, yaitu username dan password. Kemudian mengecek apa kecocokan username dan password di database. Saya menggunakan query select from user where username and password. Di sini users karena tabel untuk user saya tulis users. Kemudian jika ditemukan data user yang cocok, gunakan perintah ini. Nah, maka user akan redirect ke halaman index.php-nya. Apabila tidak ditemukan data user yang cocok, maka akan memunculkan alert login gagal. Kemudian saya akan menjelaskan di bagian index.php-nya. Di halaman ini, user yang sudah berhasil login bisa melihat daftar barang yang tersedia dan melakukan pembelian. Nah, di sini saya juga mulai dengan session start untuk memulai sesi PHP-nya. Kemudian langsung ambil semua data barang dari tabel barang untuk masukkan data drop-down-nya nanti menggunakan query select from barang. Kemudian mengecek apakah form sudah dikirim oleh user. Menggunakan request method. Kemudian mengambil data yang diisi user partner form, yaitu ada barang ID, jumlah, dan tujuan bayar. Kemudian ambil harga barang dari database berdasarkan ID-nya. Saya menggunakan query
select harga, stok from barang where ID, barang ID itu berdasarkan ID tadi. Kemudian hitung total harga dan kembaliannya. Nih. Nah, apabila jumlah barang yang dipesan melebihi stok, maka akan memunculkan alert stok barang tidak mencukupi dan transaksi gagal atau tidak akan terjadi. Apabila transaksi berhasil karena jumlah yang dibeli mencukupi dilihat dari stoknya, maka akan ada transaksi, dan setelah transaksi pastinya akan ada stok barang yang berkurang. Nah, saya menggunakan query update barang set stock sama dengan stok kurangi jumlah where ID barang ID. Sudah. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagian untuk pengelolaan barang, yaitu saya namai barang.php. Di sini menggunakan perintah ini untuk memastikan mengecek login apakah user sudah login. Jika belum, maka akan diarahkan ke halaman login.php. Kemudian ini adalah proses jika form tambah barang disubmit. Nah, jadi di sini user bisa menambah barang, mengedit dan menghapusnya. Ini adalah validasi input. Jadi input untuk menambah barang atau mengedit barang itu tidak kosong, masih ada. Nah, ini adalah query simpan ke database setelah barang di submit. Setelah disimpan, kembali ke halaman index.php. Tekan ini. Ini adalah HTML-nya. Nah, dan ini looping data dari database-nya. Kemudian saya akan menjelaskan di bagian edit.php-nya. Di bagian edit sama di barang.php, yaitu mengecek login dulu apakah user sudah login. Jika belum, maka akan pindahkan ke login.php. Ini adalah mengambil data barang berdasarkan ID-nya. Menggunakan select from barang where ID $ID. Ini adalah proses form edit barang. Kemudian gunakan query update barang. Setelah barang sudah diedit, maka akan dipindahkan ke barang.php. Kemudian untuk hapus barangnya, yaitu sama menggunakan untuk mengecek login dulu. Nah, kemudian mengambil barang dari berdasarkan ID-nya. Setelah barang sudah didapatkan, maka saya menggunakan query ini untuk delete from, untuk menghapus barang, yaitu menggunakan query delete from barang where ID sama dengan $ID. Setelah barang berhasil dihapus, maka akan dipindahkan ke barang.php. Kemudian dihapus transaksi ini untuk menghapus data transaksi yang pernah terjadi transaksinya, yaitu dengan mengambil data transaksi berdasarkan ID-nya,
Kemudian saya menggunakan query delete from transaksi karena tabel saya bernama transaksi ber-ID berdasarkan ID. Setelah data berhasil dihapus, maka akan redirect ke index.php nya. Nah, setelah itu di bagian logout dimulai dengan session start, kemudian session asset yaitu untuk hapus semua data dalam session, kemudian session destroy yaitu menghancurkan session sepenuhnya. Nah, setelah semua sudah dihapus, maka akan direct ke login.php. Saya tidak menjelaskan ke struk karena saat itu struk tidak berhasil saya buat. Jadi untuk keseluruhan cara kerja dari program saya adalah yang pertama diawali dengan proses login, dimana user akan memasukkan username dan password yang sudah pernah dibuat di database. Kemudian apabila user memasukkan username dan password dengan benar, maka akan redirect ke halaman index.php. Dan apabila user salah memasukkan username atau passwordnya, maka akan memunculkan alert login gagal dan harus mengulang loginnya. Nah, di halaman index user bisa melakukan pembelian, dan saya buat ini adalah pembelian untuk satu barang untuk satu transaksi. Nah, di halaman index itu juga ada button untuk mengelola barang. Saat button itu diklik, maka akan redirect ke barang.php nya. Di barang.php user bisa untuk menambah barang, mengedit barang, menghapus, dan ada juga tabel yang menampilkan untuk keseluruhan barangnya yang berisi kode barang, nama barang, harga, dan stok. Itu semua saya simpan di tabel bernama barang. Kemudian untuk logoutnya, nah saat button logout disentuh, maka diklik, maka akan redirect ke login.php dan menghapus semua sessionnya. Udah. Sekian video yang bisa saya buat. Jika ada salah kata ataupun perbuatan saya yang kurang mengenakan di hati Anda, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.